Ya, ketemu lagi di praktikum pemrograman mobile. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan aplikasi yang sudah kita bangun, tapi sebenarnya materi hari ini tidak terlalu berhubungan sebenarnya ya dengan aplikasi yang sudah kita bangun. Kita di sini sudah membuat sebuah aplikasi to-do list ya, pengorganisir semacam agenda gitu kan, yang sudah saya jelaskan juga. Tapi hari ini materinya adalah Google ini ya, Google Service ya, Google API. Sebenarnya kalau di kuliah sistem aplikasi bergerak, Google Google API dan API eksternal lain gitu. Cuman mungkin ya saya fokus ke Google API-nya dulu aja. Oke, ini aplikasi yang sudah kita buat seperti ini. Google API yang paling terkenal mungkin itu adalah API untuk lokasi. Jadi itu Google API-nya itu API untuk Android sebenarnya. Tapi ya kita pakai lewat Google Service, ngambil lokasinya ya. Jadi sebagian besar mungkinnya, kalau nggak semuanya, mungkin semua device Android itu sepertinya hampir semua smartphone Android itu pasti punya GPS ya, sensor lokasi gitu. Nah, kita berusaha memanfaatkan itu ya. Kita misalkan kita tambahkan di sini. Nah, ini kan cuma name aja ya. Kita coba tambahkan latitude dan longitude. Nggak nyambung sih ya, ada to do kemudian latitude longitude gitu. Tapi daripada bikin lagi dari awal ya, saya terusin aja gitu ya. Kita mungkin nanti bisa disambung-sambungin gitu. Ini lokasi untuk aktivitasnya di mana mungkin ya gitu. Nah, ini latitude, kemudian tambahkan juga untuk longitude. Latitude itu bahasa Inggrisnya untuk garis lintang kalau nggak salah. Longitude untuk garis bujur kalau nggak salah ya. Saya suka ketukar seperti horizontal, vertikal, longitude. Saya suka ketukar itu. Oke, ya kita tambahkan dua ini. Terus ketika kita klik refresh gitu ya, si latitude longitude-nya muncul. Mungkin skenario-nya seperti itu lah ya. Nah, yang pertama mungkin setelah tadi kita tambahkan teksnya, mungkin kita tambahkan dulu library-library yang kita butuhkan ya. Ada dua library yang kita butuhkan. Yang pertama adalah library untuk Google Service-nya. Kita gunakan GMS ya, Google Map Service. Kita gunakan Play Service Location. Nah, jadi Play Service Location ini banyak sekali. Kita sebenarnya bisa tidak menggunakan Google Play Service ya, tapi kita bahasan kita kan service Google Service ya. Jadi kita gunakan Google Service. Kenapa? Keuntungannya dari yang service, kalau langsung gitu ya ke sistem operasi, kalau menggunakan Google Play Service atau Google Map Service, itu kita bisa menggunakan beberapa provider lokasi dalam satu waktu. Jadi kita bisa punya beberapa skenario, itu dihandle langsung oleh service-nya ya. Kita tinggal ambil aja lokasinya yang terdekat di mana gitu. Misalkan kalau GPS-nya mati gitu, nanti dia lewat WiFi gitu dan seterusnya gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini masih dari Google juga, Accompanies namanya. Accompanies ini adalah
library untuk membantu kita mengelola permission atau izin ya, izin tadi saya cek 0231 untuk Kotlin 111 ini Compose 111 ya, 111 itu kita pakai 0231 tadi saya cek di GitHub-nya. Oke, kita coba sinkronisasi dulu. com.google. Jadi Accompanies ini tadi library untuk mengelola permission atau izin-izin yang kita minta ke pengguna ya. Jadi di izin itu kalau kita nggak pakai library itu kurang ya bukan kurang rapi sih, kayak kalau kita nggak bisa ya jadinya kurang rapi gitu. Karena banyak sekali kodenya gitu. Ini udah pakai library pun masih banyak gitu. Oke, ini sudah selesai. Yang kedua yang ketiga mungkin ya, tadi yang pertama kita tambahkan text field, kemudian yang kedua kita tambahkan independensi ya, implementasi. Yang ketiga kita tambahkan permission. Permission yang kita butuhkan ada dua, access course location dan access find location. Gitu. Ini dua ini ya. Oke, ini sudah. Kemudian mungkin kita langsung ke main activity. Kita banyak main di sini ya. Nggak di view model, nggak di mana. Karena di sini melibatkan konteks juga. Mungkin tapi harusnya sih dibagi beberapa fungsi composable ya. Karena ini nanti akan sangat panjang nih. Oke, yang pertama kita ambil konteks. Kita ambil konteks dari local context current. Jadi konteks ini adalah scope atau lingkup rutin dari yang sedang berjalan gitu ya, dari aplikasi gitu. Kemudian mungkin kalian udah pada tahu kalau misalkan kita misalkan install sebuah aplikasi gitu ya, kemudian pertama kali, kemudian aplikasi tersebut misalkan meminta izin kita untuk membuka kamera gitu, itu muncul kan, biasanya ada 3 pilihan. Yang pertama ketika sedang menggunakan aplikasi saja while on the app atau sejenisnya. Yang kedua always kalau nggak salah ya. Yang ketiga larang gitu, jangan deny gitu. Kalau nggak salah biasanya ada 3 gitu. Nah itu tuh namanya istilahnya rationale gitu. Nah itu nah kita perlu sebuah variabel yang men-track apakah kita butuh memunculkan itu atau tidak gitu ya. Misalkan saya bikin nama variabelnya do not show rational. Saya juga ini bacanya gimana ya, rational kan, kalau rational rows ya. Do not show rational lah ya. Apakah kita butuh untuk memunculkan atau tidak memunculkan sini ya di double negatif. Kita gunakan remember saveable. Ini inputnya nggak usah, hapus saja. Di sini mutable state of false. Jadi ya defaultnya adalah artinya double negatif ya. Do not show rational, false artinya show rational kan, defaultnya kita munculkan defaultnya itu. Kita perlu untuk memunculkan. Kemudian kita butuh list permission state ya, remember multiple. Jadi udah ada ininya ya, jenis remembernya. Memang ini dari Accompanies tadi ya, dari Accompanies. Jadi ini sudah kita tidak perlu repot-repot lagi mengkombinasikan si permission tadi dengan Kotlin Compose ya, Jetpack Compose gitu. Oke, multiple ininya
langsung aja, mungkin karena cuma satu parameter. Tadi kita Android dan manifest permission course tadi ya, course location, dan Android.manifest permission find location ya. Jadi ada dua. Kita coba ini errornya apa. Kita coba uraikan. Oke, ini perlu ini ya, experimental permission. Nah, jadi kalau nggak salah ini tuh ada yang lebih ini deh, kayak gini aja juga bisa. Nah, terus di sininya juga perlu. Jadi si Accompanies ini sebenarnya masih eksperimental sih. Jadi kita ini semacam inilah, kita tahu bahwa ini kodenya eksperimental, jadi semacam agreement gitu ya, persetujuan bahwa kita menggunakan kode eksperimental, yang mana kode eksperimental itu bisa jadi tidak stabil ya. Memang sebenarnya kurang direkomendasikan untuk implementasi production, tapi ini kan yang bikin Google ya. Mungkin ya beberapa saat lagi mungkin ini udah jadi library versi final gitu. Kotlin juga tahun lalu ketika saya mulai bukan Kotlin, Jetpack Compose itu juga tahun lalu ketika saya mulai belajar itu dia masih eksperimental semua, masih alpha. Sekarang sudah rilis versi satunya, jadi sudah aman gitu ya. Cuman beberapa seperti ini Accompanies itu masih eksperimental gitu. Jadi kita perlu agreement ini anotasi ini lah untuk ya agreement aja bahwa kita memang tahu bahwa ini eksperimental gitu, nunjukin ke compiler ini eksperimental gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah untuk lokasinya. Namanya Views Location Client. Views Location itu namanya Views itu kan ini ya, gabungan gitu. Kita ambil dari class location services. Tadi saya alt enter ya untuk import langsung location services dari GMS tadi ya, yang kita import di Gradle. Location services .get views location provider client. Nah, ini masukin konteksnya. Konteks itu salah satunya buat ini. Jadi views location client ini hanya bisa di instansiasikan di ini apa namanya di 3DUI ya, di composable gitu. Oke, kemudian nah ini agak kita ubah ya. Kita pakai when ini semacam case ya kalau di Java. Dari permission state ini, kalau all permission granted, all ini artinya ya yang dua ini ya, semuanya sudah diizinkan pakai lambda kurung kurawal gitu. Ini yang disebut lambda tuh ini. Kemudian kondisi kedua adalah permission state socio rational kalau nggak salah. Ya betul, socio rational. Kalau kita butuh untuk ini biasanya kalau misalkan si aplikasinya baru pertama kali dijalankan gitu, jadi kita perlu membuka rational. Atau yang ketiga else ya, di sini juga bisa ada else lain-lain lah ya gitu. Kalau biasanya ini kalau sudah dimunculkan tapi ditolak gitu. Oke, kita dari ini dulu. Nah, untuk permission granted ini ini ya, mungkin kita pindahkan main screen content gitu. Kita pindahkan ke sini. Ini ada
Oh, ada name, latitude ya. Kayaknya ini harus di sini. Scope juga mungkin ya. Scope, view model juga deh. Jadi yang di atas itu cuma itu aja, apa namanya, untuk lokasi ya, izin, permission. Nah, kita lihat dulu aja. Nah, kalau di granted, nah, kita munculkan yang main screen content-nya ya. Nah, kalau misalkan kita tadi pertama kali di ini dibuka, ini tuh ada kondisi lain. Dan belum pernah di request ya. Jadi kalau sudah di request ke sini. Nah, ini kalau pertama kali muncul ke sini. Kolom kita munculkan aja teks. Aplikasi membutuhkan izin untuk mengakses lokasi Anda, gitu, misalkan ya. Kita kasih button, on click-nya nanti dulu. Ini teksnya minta izin misalkan. Terus button kedua, teksnya jangan munculkan lagi, tapi ini kayaknya enggak ya. Kita juga bisa kalau kita pengen ini ya, tadi kan kita sudah bikin do not show rational itu, kita isi true di on click. Ini kenapa file cannot be reassigned? Kalau harusnya var ya, harusnya var, jadi dia bisa di assign ulang. Nah, kalau misalkan kita bisa meminta user bisa minta buat supaya nggak muncul lagi ininya, ya udah nanti tapi kemana gitu ya. Atau mungkin di sini ada ini, location permitted gitu mungkin ya, boleh if gini kali ya. Jadi kalau diizinkan sini kan, kalau diizinkan ke sini, kalau enggak nanti ke sini gitu, nggak muncul nih. Jadi kalau biasanya kalau nggak diizinkan ada dua jenis aplikasi. Ada yang memang benar-benar nggak bisa dipakai, ada yang bisa dipakai dengan terbatas ya. Contohnya mungkin Instagram dengan aplikasi kamera gitu. Kalau aplikasi kamera nggak dikasih izin akses kamera, dia nggak bisa dipakai sama sekali gitu. Tapi kalau Instagram nggak dikasih izin akses kamera, masih bisa dipakai, tapi ya terbatas. Jadinya kita nggak bisa foto kemudian posting gitu ya. Paling ngambil file yang sudah disimpan gitu, itu pun kalau diizinin lagi gitu, ada izin lagi ya. Oke, ini minta izin, isinya adalah permission state, launch multiple permissions. Nah, gampang ya. Jadi kalau udah menggunakan Accompanies ini gampang sih sebenarnya. Sebenarnya kalau harusnya sih mungkin dari, kan kalau yang ininya, kalau secara teorinya gitu, dasarnya itu ada di SAB, kuliah SAB itu saya liatin codingnya. Kalau misalkan kita minta izin satu-satu, nah tapi sekarang ada Accompanies ya, gitu, langsung seperti ini aja gitu, supaya ini aja udah lumayan ribet kan si codingnya gitu. Mudah-mudahan sih bisa dipahami ya. Oke.
Terus ini udah. Nah, kemudian kalau berarti ini tadi refresh ya. Nah, kalau location permitted, siapa ini? Views location kliennya masukin dong. Ini tipenya adalah views location tadi apa? Views location provider client. Ya, oke. Import. Ini masukin nah, di sini ada last location ya. Last location ini metode last location sebenarnya. Kalau di Kotlin disederhanakan add on sukses location. Oke, ini. Nah, di sini kalau di Android Studio itu dikasih tahu. Ini harus dicek dulu nih permissionnya. Padahal kita pakai Accompanies, mungkin si Android Studio belum support gitu ya, belum tahu nih. Kita udah pakai Accompanies, ini aman, gak mungkin ini ya nggak diizinin gitu akses ini. Nah, makanya kita pakai suppress ini aja, suppress lim missing permission. Dia akan menambahkan satu anotasi missing permission. Jadi kita lagi-lagi kita mengetahui gitu, kita paham bahwa ini akan terjadi missing permission, tapi kita paham, kita biarkan karena ya sebenarnya mah udah di handle sama Accompanies tadi gitu. Nah di location ini location ini sebenarnya dia bisa dia bisa null enggak kayaknya. Latitude kita set ya tadi. Atau gini. Sebenarnya dia berpeluang null juga. Kalau di Kotlin ada tanda tanya itu artinya nullable. Jadi dia berpeluang untuk null. Kalau tanda seru itu not. Jadi pasti nggak akan null gitu. Nah, untuk ngeceknya nggak perlu pakai if, null dan lain sebagainya. Pakai let aja, pakai ini location tanda tanya let. Kemudian di sini it ya. Variabel defaultnya adalah it, location ini ya. Latitude dot kita set value-nya text field value it dot latitude dot toString. Longitude-nya juga sama. Sebenarnya selain it, kita juga bisa pakai location-nya karena sudah aman nih. Sudah aman. Yang mana aja yang lebih enak ya. Mungkin yang ini kalau ingin lebih bermakna, ini lebih cepat, lebih singkat gitu ya. Seperti itu. Oke. Sepertinya sudah mungkin ya. Coba dulu kita mungkin run. Kayak apa nih? Ini kayaknya harus pakai op. Jadi yang composable bisa tanpa opt-in, kalau yang fungsi biasa harus pakai opt-in.
ya. Nah, jadinya kayak gini. Tadi kan sebelumnya yang muncul isian nama gitu ya, simpan, refresh gitu. Tapi sekarang ada pernyataan dulu dan ya pemberitahuan lah ya. Aplikasi membutuhkan izin untuk mengakses lokasi Anda. Minta izin, jangan munculkan lagi. Kalau kita klik minta izin, nah yang tadi ini, apakah diizinkan while using the app, only this time, atau deny. Kita izinkan aja ya. Nah jadinya seperti ini ya. Tadi monitor saya kedip, nggak tahu ngaruh nggak ini. Kita coba refresh ya, muncul nih. Ini latitude longitude dari mana? Kita sebenarnya bisa ini nih di sini nih. Di kalau emulator yang bawaan Android, di atasnya ada titik 3, kita klik. Ya. Oke, ini ini paling atas ada location nih. Location. Agak loading ya. Kita bisa ubah nih. Misal kita cari Unpas. Bilang Unpas ya. Universitas Pasundan. Gitu ya. Set lokasi. Oke, kita coba refresh lagi. Berubah nggak nih? Kayaknya nggak berubah ya. Nggak berubah kayaknya. Tapi harusnya bisa sih ini. Nggak tahu ini kenapa nggak bisa ya. Oke, ya udah paling selanjutnya penting juga diperhatikan kalau kalian pakai ini apa namanya emulator. Emulatornya itu yang device manager, yang ada Google Play Service-nya ya. Jadi ada kalau di sini kelihatan mungkin ya, kalau yang saya gunakan yang Pixel 2 ini ada tulisannya Android 11.0 Google Play. Yang bawahnya yang biasa saya gunakan Android Pixel 3a Android 11.0 Google API aja. Nah, gimana cara bikinnya? Coba. Nah, ini pilih yang ada icon Play Store-nya. Ya. Pilih yang ada icon Play Store-nya. Nah, ketika kita klik next, nah pilih yang ada Google Play-nya. Ya. Nah, ini di recommended, ini semua kebetulan ada nih. Kalau di other images, nah ini contohnya ini nggak ada. Ini Google API aja. Kalau ini Google Play semua ya. Kalau di ini ada Google API, ada Google Play. Nah, kita pilih yang Google Play ya. Di recommended Google Play gitu. Kalau dia nggak ada ikonnya, biasanya tuh dia emang nggak ada Google Play-nya sama sekali. Ini API semua tuh. Gitu ya. Oke, paling kemudian selanjutnya mungkin saya hapus dulu ini aplikasi To Do app-nya. Kita lihat gimana kalau misalkan kita tidak tidak izinkan ya. Jangan munculkan lagi misalkan. Nggak langsung untuk deny. Nah, ini harus di close dulu kayaknya. Oh, nggak ke share. Ininya kali ya. Sorry. Kayaknya permissions ya.
ininya salah. Ini kalau jangan munculkan lagi atau enggak juga ya. Di deny, sorry. Tadi kayaknya beda. Kalau di deny bisa terlihat yang tadi si latitude dan longitude-nya nggak muncul jadinya ya. Jadi itu gambaran kalau misalkan kita bisa membatasi fitur-fitur yang memang perlu izin khusus gitu ya. Tadi mungkin kurang keklik atau gimana kali ya, ini harus ini. Ya itu saja mungkin ya dari saya untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.